Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam bersama rekan saya yaitu Siti Fauziatul Zahro dan Abdul Aziz. Apa saja yang akan kita bahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam? Yang pertama yaitu lingkungan. Kedua, kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. Ketiga, sumber daya alam. Keempat, pemanfaatan sumber daya alam. Dan kelima, dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan yaitu yang pertama sebagai tempat mencari makan. Maksudnya, dari satu kawasan itulah manusia bertahan hidup dengan mencari makan, misal dari sawah, perkebunan, dan hutan. Yang kedua, sebagai tempat bekerja. Dengan bekerja inilah manusia bertahan hidup. Dan yang ketiga, sebagai tempat bersosialisasi. Maksudnya, bersosialisasi dari satu kelompok dan satu kelompok lainnya. Yang kedua, kenampakan alam dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tergantung kepada sumber daya alamnya. Yang pertama adalah pantai. Kegiatan ekonomi masyarakat di sekitar pantai yang utama adalah nelayan. Namun, karena pemandangan pantai yang begitu indah mendukung adanya kegiatan ekonomi pariwisata seperti usaha restoran, usaha penginapan, usaha pertokoan, hingga usaha persewaan kapal atau alat lainnya. Yang kedua adalah laut. Selain kegiatan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan pantai, ada juga kegiatan ekonomi masyarakat yang berdasar kepada sumber daya alam di laut. Misalnya, kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam di laut adalah produksi hasil laut untuk makanan, seperti penangkapan ikan dan pengolahan ikan, udang, kepiting, kerang, dan rumput laut. Ada juga kegiatan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan hasil laut untuk kerajinan, seperti kerajinan mutiara. Selain itu, penduduk di sekitar laut juga bisa memanfaatkan laut untuk kegiatan wisata bahari, seperti usaha jasa menyelam. Yang ketiga adalah sungai. Kegiatan ekonomi di sungai, misalnya ada penggunaan air sungai untuk kegiatan produksi, seperti pengairan untuk sawah dan penangkapan ikan. Ada juga kegiatan ekonomi berupa produksi bahan bangunan yang memanfaatkan batu, pasir, atau kerikil yang ada di sungai. Di beberapa tempat, ada sungai yang menjadi jalur untuk kegiatan ekonomi, distribusi barang-barang, dan juga perdagangan, seperti pasar terapung. Kegiatan ekonomi bidang pariwisata juga dapat dilakukan di sungai, seperti misalnya usaha jasa arung jeram. Yang keempat adalah dataran tinggi. Di dataran tinggi, kegiatan ekonomi masyarakatnya antara lain produksi sayur-sayuran dan juga produksi buah-buahan. Kegiatan ekonomi berupa wisata juga banyak dilakukan di dataran tinggi, seperti usaha penginapan, usaha restoran, dan juga usaha tempat wisata. Yang kelima adalah dataran rendah. Di wilayah dataran rendah, banyak lahan yang digunakan untuk produksi pertanian dan juga peternakan. Selain itu, ada juga kegiatan ekonomi jenis industri, seperti produksi tekstil, produksi makanan, produksi obat-obatan, hingga produksi otomotif. Di wilayah dataran rendah, ada juga banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan lahan untuk usaha perumahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu yang pertama sumber daya alam hayati. Sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua, sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam yang berupa benda mati seperti tanah, minyak bumi, dan barang tambang. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya kelapa, sawit, cengkeh, jagung. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya besi, gas alam, emas dan perak. Kemudian yang terakhir minyak bumi. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ditemukan di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup. Adanya sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan SDA non-hayati seperti minyak, logam, gas alam perlu benar-benar diperhatikan dalam pemanfaatannya. Yang pertama, pemanfaatan lahan untuk perkebunan. Dari perkebunan ini dapat menghasilkan karet dan banyak lagi yang lainnya. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan untuk peternakan. Dari peternakan ini maka akan menghasilkan daging ayam, daging sapi, daging kambing, telur, susu, dan banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan laut. Dengan memanfaatkan laut, maka akan menghasilkan ikan, rumput laut, terumbu karang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pemanfaatan tambang. Dengan memanfaatkan tambang ini, maka akan menghasilkan batu bara, minyak bumi, gas alam, belerang, dan banyak lagi yang lainnya. Yang kelima adalah pemanfaatan lahan untuk pertanian. Dari pertanian ini, maka akan menghasilkan padi, kedelai, jagung, gandum, dan banyak lagi yang lainnya. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, permukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemar lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Kemudian yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengemburan minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan motor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi terjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Mohon maaf untuk yang nomor 4 yaitu perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah
daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian yang keenam yaitu perburuan liar. Sebagai manusia gemar melakukan pemburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Berikutnya yang terakhir yaitu 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Sekian dari penjelasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.